Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah kita menanti, kita menunggu, kita melewati babak kualifikasi yang penuh dengan persaingan, alhamdulillah pada malam ini tibalah saatnya babak puncak Grand Final Fahmil Kutub di Dayah Muli Masra Samalanga dalam acara Musabaqah Muharram 1439 Hijriah. Baiklah, kepada peserta cerdas cermat yang berhasil melaju ke babak final, kita persilahkan untuk maju pentas disertai dengan penangan. Inilah santri-santri kita sukses maju ke babak final perwakilan dari Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabah. Kita tunggu juga perwakilan dari Kabupaten Pidi Jaya dan Pantai Barat Selatan. Baiklah, kita panggilkan Dewan Hakim yang bertindak pada babak Grand Final Musabaqah Fahmil Kutub pada malam ini. Guru kita bersama Rektor Lajnah Bahsul Masail Tengku Mursyidi Abdul Rahman, didampingi oleh Asatiz Mahad Ali Muli Mesra Samalanga Tengku Supriyadi. Perwakilan sedia dulu, harap ke meja moderator untuk mengundi grup. Regu A yang mengisi posisi Regu A diisi oleh delegasi dari Banda Aceh, Sabah dan Aceh Besar. Regu B, posisi Regu B diisi oleh Pantai Barat Selatan. Regu C diisi oleh PD. Dan Regu D diisi oleh PD Jaya. Baiklah, sebelum kita masuki ke dalam musabaqah, terlebih dahulu moderator ingin membacakan tata cara penilaian musabaqah Fahmil Kutub. 1. Tata cara musabaqah. 1. Musabaqah dibagi dalam 2 babak, masing-masing babak penyisihan dan babak final. 2. Juara dari setiap babak penyisihan dan runner up yang terbanyak nilai dari semua babak penyisihan akan maju ke babak final. 3. Setiap regu didampingi oleh seorang pengamat yang berhak memberikan saran-saran atau masukan. 4. Keputusan mutlak ada pada Dewan Hakim. 5.
Untuk setiap regu disediakan bel. Sistem penilaian. 1. Babak pemerataan. Yang berhak menjawab hanya juru bicara. B. Setiap regu akan mendapatkan jatah soal dalam jumlah yang sama sebanyak 8 soal. C. Jawaban yang benar atau sempurna akan mendapatkan nilai 100 dan jika tidak sempurna akan mendapatkan nilai menurut pertimbangan Dewan Hakim dalam ruang lingkup 75, 50 atau 25. D. Jika jawaban telah benar sebahagian 25% atau mendapat nilai 25, maka soal tidak lagi diperebutkan. E. Jika regu yang berhak tidak menjawab atau jawabannya salah, maka soal tersebut akan diperebutkan. Dan bagi regu yang merebut baru berhak menjawab setelah ditunjuk atau dipersilahkan oleh Dewan Hakim dengan terlebih dahulu menekan bel. F. Jika regu yang merebut menjawab benar di atas 50%, akan diberi nilai 50 atau 25. Bila jawaban tidak melebihi 50%, akan dikurangi 50. G. Bila ada regu yang menjawab sebelum ditunjuk atau dipersilahkan oleh Dewan Hakim, maka regu tersebut akan dikurangi nilai 25 dan soal tersebut dianggap selesai. Babak rebutan. A. Yang berhak menjawab tidak mesti juru bicara. B. Jumlah soal babak rebutan sebanyak 12 soal. B. Setiap jawaban yang benar atau sempurna akan mendapatkan nilai 100 dan yang salah atau tidak sempurna akan mendapatkan pengurangan nilai 100. C. Diizinkan menekan bel sebelum moderator selesai membaca soal dan regu tersebut langsung dipersilahkan menjawab dan soal tidak dilanjutkan atau diulangi. D. Baru diizinkan menjawab setelah ditunjuk atau dipersilahkan. Bila melanggar, maka akan mendapatkan pengurangan nilai 100. E. Soal faraid diberikan waktu untuk menjawab selama 60 detik dan setelah menekan bel, waktu yang diberikan untuk menjawab sebanyak 15 detik. 3. Aturan tambahan. A. Waktu untuk berpikir 5 detik. Waktu dihitung mulai ketika moderator selesai membaca soal. B. Dan bila ada regu yang menjawab atau menekan bel bersamaan dengan bel Dewan Hakim, maka dibenarkan dan ketentuan waktu hanya berlaku sebelum peserta mulai menjawab. Bila peserta telah mulai menjawab, maka waktu tidak berlaku kecuali lama diam atau berbelit-belit. C. Jawaban yang dinilai adalah jawaban pertama, artinya tidak boleh meralat jawaban kecuali pada soal yang jawabannya dalam bentuk penjelasan. D. Bila terlebih dahulu jawaban dijawab oleh penonton, maka soal diganti. E. Soal tidak akan diulangi kecuali atas permintaan Dewan Hakim. F. Untuk soal ta'arif, bait, qaidah, ayat dan hadis tidak berlaku tauzik nilai. Sekian peraturan yang dapat kami sampaikan. Terlebih dahulu kami ingin mengecek keberadaan pengamat. Pengamat baru 3 orang, satu lagi pengamat dari Pantai Barat Selatan. Harap segera datang ke depan pentas. Kalau tidak ada pengamat, maka regu akan digugurkan. Kami tunggu 2 menit. Baiklah, sambil menunggu pengamat dari Pantai Barat Selatan, terlebih dahulu kami persilahkan kepada setiap regu untuk memperkenalkan masing-masing anggota regu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, saya sendiri Ustaz Solehin Jailani dari kelas 5F, dan bodyguard samping kanan saya bernama Dede Aulia, sebelah kiri saya bernama Fadlul Akbarisya, mereka dari kelas 3M, dan kami di sini merupakan kiriman dari kabilah Nahdlatul Mujahidin Banda Aceh Besar dan Sabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai juru bicara atas nama Sayyid Muhadir. Sedangkan rekan di sebelah kanan saya bernama Nasrullah dan rekan di sebelah kiri saya bernama Misbah. Kami merupakan delegasi daripada kafilah Safinatul Salamah Pantai Barat Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan pengamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maksalina, saya sebagai juru bicara. Dan sebelah kanan saya bernama Tunku Riza Ifani dan sebelah kiri saya bernama Tunku Al-Murtadha. Dengan penganut kami yang sebelah kanan dari kami bernama Tunku Kemal. Kami perwakilan dari Kabupaten Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UGD, saya selaku juru bicara bernama Khairuddin. Di sebelah kanan saya bernama Muhammad Afdal dan di sebelah kiri saya bernama Muhammad Khalid. Dan yang menjadi pengamat kami pada malam yang berbahagia ini juru bicara bersama Tunku Amin Sami. Dan kami merupakan utusan dari Kabupaten PD Jaya. Baiklah, terima kasih kepada setiap regu yang telah memperkenalkan diri. Untuk mempersingkat sedikit pemberitahuan kepada Tengku Saiful Ansar. Tengku Saiful Ansar kelas 5L, Tengku Khairul Yasir kelas 5E, Tengku Muhammad Abdullah kelas 3D, Tengku Aulia Alwi Irwan Saleh kelas 3O. Harap ke kantor muadalah sekarang. Terima kasih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan soal pemerataan bagi regu A. Mana pendukung regu A? Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita tes kelayakan bel. Regu A, regu B, regu C, regu D secara bersama-sama. Regu D bermasalah? Oke, tidak ada bel yang bermasalah. Pengamat, ada masalah? Silahkan kalau ada masalah langsung diinstruksikan. Terima kasih. Langsung saja kita masuk di dalam soal pemerataan untuk regu A. Soal yang pertama, salah satu sunat hay'ah dalam pelaksanaan sholat adalah membaca doa iftitah. Namun kesunahan membaca doa iftitah memiliki 5 syarat. Sebutkan 4 saja dari 5 syarat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. 4 syarat dari keharusan membaca doa iftitah ialah
Pertama, tidak boleh dimulai surat Al-Fatihah. Yang kedua, harus mengiringi dengan Al-Fatihah. Yang ketiga, harus sesuai lafalnya. Sesuai dengan peraturan yang telah dibacakan, bahwasanya bila ada jawaban yang benar, maka soal tidak diperlukan lagi. Ibu A menjawab 3 jawaban. Dari 3 tersebut, salah satunya kami anggap benar, yaitu belum membaca Fatihah ataupun belum membaca ta'awudz. Sedangkan 3 lainnya kami anggap salah. Maka kami Dewan Hakim atas pertimbangan kami memberi nilai pertama untuk grup A sebanyak 25. 25 untuk grup. Soal yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami beberapa kali operasi pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Berapa kalikah peristiwa itu terjadi dan kapan saja kejadiannya? Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah terjadi sebanyak 3 kali, dan salah satunya terjadi di atas batu besar pas di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelum Isra Mi'raj, dan sebelum Rasulullah balik. Soal tidak kami perlukan lagi karena dari jawaban yang dijawab oleh Ibu A ada sedikit benarnya. Yang ditanyakan adalah 2 bagian. Yang pertama, berapa kali. Jawaban untuk berapa kali, Ibu A menjawab 3. Jawaban yang salah, yang benar adalah 4 kali. Kemudian diperintahkan untuk disebutkan di mana, kapan saja. Yang ditanya kapan saja, bukan di mana tempatnya. Jawaban Ibu A menjawab tempat, tetapi ada satu jawaban yang memang benar, yaitu saat akan melakukan Isra Mi'raj. Sedangkan jawaban yang lainnya salah. Menurut pertimbangan Dewan Hakim, artinya karena yang ditanyakan adalah ada 2 sisi. Yang pertama, jumlah. Untuk jumlah ini kami beri nilai, ada nilai seharusnya 50. Kemudian untuk penyebutan kapan-kapan nilainya 50. Ternyata untuk penyebutan jumlah salah, berarti 50-nya sudah hilang. Kemudian
untuk penyebutan tempatnya kapan hanya satu yang benar. Artinya 50 kalau kita bagi 4 di bawah daripada 25. Maka atas pertimbangan Dewan Hakim tidak kami beri nilai. Iya. Terima kasih kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Mohon jawaban yang lengkap Dewan Hakim. Jawaban yang lengkap, saat masih kecil bersama ahli Madrasah Saniyah. Jawaban yang kedua ketika berumur 10 tahun. Yang ketiga ketika diangkat menjadi rasul. Dan yang keempat saat akan melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi regu B, regu A hanya menjawab satu saat melakukan Isra Mi'raj. Sedangkan nilai yang didapat di bawah daripada 25. Nilai minimal adalah 25. Maka tidak memberi nilai. Baik, soal kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Jawaban nomor 2 bisa dilihat di majalah Umdah edisi 14 halaman 22. Soal ketiga. Majaz lebih mubalaghah dari hakikat dan kinayah lebih mubalaghah dari tasrif. Lantunkan nazam Jauhar Maknun yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Subal majaz wal kuna ablaghu min tasrihi aw hakikatin kadzazukin. Pertama kali 125. Nilai yang sempurna untuk kedudukan. Soal yang keempat. Isim tegah saraf. Isim tegah saraf serupa dengan fi'il dari segi sama-sama terdapat dua ilat furu'iyah menurut tinjauan lafaz dan makna. Ilat furu'iyah pada fi'il dari segi makna adalah karena fi'il berhajat kepada fa'il, dan ilat furu'iyah dalam tinjauan lafaz adalah karena fi'il dimushtaqkan daripada masdar atau isim. Hal ini merujuk kepada pendapat ulama Basharah yang menyatakan asal kalimat adalah masdar. Namun bila merujuk kepada pendapat ulama Kufah yang menyatakan asal kalimat adalah fi'il, apa ilat furu'iyah yang lafziyah yang terdapat pada fi'il? Ilat furu'iyah yang terdapat pada fi'il ialah sama-sama tidak boleh berharkat kasrah dan fi'il mengandung makna hudus, sedangkan daripada huruf tidak mengandung zaman. Cukup. Jawabannya adalah mushtaq. Jawaban yang dijawab oleh Hugo B ternyata sangat salah. Maka Hugo B berhak mendapat nilai min 50. Kita lanjutkan. Dengar dan perhatikan. Sebutkan konklusi atau natijah dari kias berikut ini. Kullu shaumin imsakun wa kullu shaumin ma'murun. Bismillahirrahmanirrahim. Natilah al-imsaku ma'mur. Bismillahirrahmanirrahim. Natijahnya adalah ba'du imsakin ma'murun. Ya, jawaban dari Rubu C, kullu saumen imsakun wa kullu saumen ma'murun. Ba'du imsak ma'murun. Jabah jizyah. Itu tepat 100%.
kita berikan untuk grup C 50 untuk revisi. Soal yang keenam. Alaqah merupakan kesesuaian antara makna mangkul an dengan mangkul ini. Apa alaqah pada contoh majaz mursal berikut ini? Syaribtu minar rawiyah. Alakah pada majaz mursal tersebut ialah mahaliyah, yaitu sebut mujawarah. Alakah yang benar ialah mujawarah. sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Jawaban yang diterima adalah jawaban yang pertama. Setiap regu tidak dibenarkan meralat jawaban, karena regu A juga menjawab jawaban mujawarah yang kedua, maka soal tersebut tidak diperebutkan lagi. Jawaban yang benar adalah mujawarah. Sayang sekali regu A. Soal yang ketujuh. Salah satu cara menghadirkan makna taukid terhadap fi'il adalah dengan menambahkan nun taukid kepada fi'il tersebut, baik nun taukid tsaqilah ataupun nun taukid khafifah. Lantunkan nazam alfiyah yang menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akidan Grup D. Bismillahirrahmanirrahim. Lilkin ditau tidak bingung dari rumah karena bahagian awak sudah rumah. Ya, kita beri nilai 50 buat grup D. 50 untuk regu D dari PD Jaya. Soal yang terakhir untuk regu A. Menjual atau menghibahkan harta yang diwajibkan zakat ketika sampai nisabnya, namun belum sampai tahunnya, adalah hal yang dibolehkan. Walaupun hukumnya makruh menjual harta tersebut apabila berniat untuk terhindar dari kewajiban membayar zakat. Sebutkan kaidah yang berkenaan dengan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqdafaru fil wasail ma'ala yuqdafaru fil maqasid. Ya, ternyata lagi-lagi jawaban regu A adalah benar. Maka 100 pada 2. 100 untuk regu A. Husnul Fatimah, akhir yang sempurna. Baik, selanjutnya langsung kita persilakan kepada moderator kita Tunku Ramadana untuk membacakan soal penataan bagi regu B. Baiklah, kita lanjutkan dengan soal pemerataan bagi regu B. Mana pendukung regu B? Ramai pendukung regu B, kan? Regu B diharapkan jangan mengecewakan. Soal yang pertama. Setelah ada pendapat jadi, kita tidak boleh beramal atau berpegang dengan pendapat qadim, kecuali pada 18 tempat yang telah ditashih oleh para mujtahid tarjih sesudah Imam Syafi'i. Maka hukum beramal dengan pendapat qadim dalam 18 kasus ini boleh, bahkan wajib. Coba sebutkan 4 kasus saja di mana pendapat qadim lebih diunggulkan daripada pendapat jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pada ketika beramal dengan waktu sembahyang maghrib. Yang kedua, pada ketika melihat hilal bagi wajib berpuasa.
yang ketiga pada ketika sholat Jumat, dan yang keempat waktunya habis. Terlebih dari 4 yang diminta cuma 1 yang berkenaan, yaitu tentang masalah waktu sholat maghrib. Dan sebab demikian, maka untuk terlebih diberikan nilai 25 dan salah tidak diberikan. Terima kasih kepada Dewan Hakim. Untuk jawaban lengkap, para penonton dapat melihat sendiri dalam kitab Buqyah Mustarsyidin halaman 8. Terima kasih. Soal yang kedua. Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa. Dia adalah seorang raja yang angkuh dan sombong. Fir'aun mendakwakan dirinya sebagai Tuhan selama 400 tahun. Makanan sehari-harinya anak lembu, dan ia membuang hajat dalam 40 hari sekali. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama asli Fir'aun? Bismillahirrahmanirrahim. Nama asli Fir'aun adalah Mus'ab bin Rayyan. Rebudi. Bismillahirrahmanirrahim. Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Untuk rebudi yang dijawab adalah Mus'ab bin Ar-Rayyan. Yang dijawab oleh rebudi Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Karena ini berkenaan dengan nama, jadi tentu nama yang ditanya adalah namanya, bukan nama orang tua Fir'aun. Jadi Rebudi menjawab nama orang tua Fir'aun, Rebudi menjawab nama Fir'aun. Untuk Rebudi tidak ada nilai, untuk Rebudi 50. Dimana untuk Rebudi? Mana semangatnya untuk Rebudi? Rebudi sampai yang beri semangat. Soal yang ketiga. Syarat seseorang boleh meminta fatwa atau bertaklid kepada orang lain adalah ia belum sampai kepada derajat mufti atau mujtahid. Adapun bila seseorang telah sampai kepada derajat mujtahid, tidak boleh lagi baginya untuk bertaklid. Lantunkanlah nazam matan waraqat yang menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Amin syuruti sa'ilil mustafti alla yakuna aliman kanafti. 100 buat Rebudi. 100 untuk Rebudi. Soal dilanjutkan. Dalam kitab Mutammimah disebutkan bahwa semua isim zaman menerima wasaf di atas dzarfiyah, baikkah itu mukhtas, ma'dud ataupun mubham. Sedangkan isim makan tidak ada yang mansub atas dzarfiyah kecuali 3 bentuk saja. Sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Isim mubham, miqdar, dan yang mustaqkan daripada amil masdar. Iya, 100 buat Rebudi. Lagi 100 buat Rebudi. Mana pendukung Rebudi? Soal yang kelima. Dalam kitab Waraqat, qiyas terbagi 3, yaitu qiyas illah, qiyas dalalah, dan qiyas syabbah. Jelaskan maksud dan perbedaan ketiga qiyas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyas ilah adalah ayyakuna hukmu dilalata mujibatan lil hukmi.
Kias dilalah ialah ayakuna hukmu dilalatan ala hukmi wala takunu mujibatan lil hukmi. Kias syabbah adalah ayat Fir'aun muradidu baina aslaini fayulhaqu bi aksarihima syubha. Iya. Untuk kali ini RUB hanya mendapat nilai 25. Dasar dari pertimbangan bahwa yang ingin ditanyakan tentang kedudukan ilat yang menyebabkan kepastian hukum atau tidaknya. Jadi dalam ta'rif pertama yaitu kias ilat itu tidak disebutkan ilatnya, juga pada ta'rif yang kedua yaitu kias dalalah. Yang disebutkan adalah hukum yang mewajibkan hukum. Salah. Jadi yang benar yang ketiga atau disebut dengan kias syabbah. Pertimbangan kami RUB 25 dan tidak diperlukan. Terima kasih kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Mungkin guru-guru kami dari pengamat ingin menyampaikan sedikit kritikan atau saran. Kami persilakan kepada guru kami Tengku Muhammad Ilham dari Banda Aceh. Baca Dewan Hakim, unat dalam pertanyaan disuruh jelaskan, bukan ta'rif. Walaupun lazim daripada ta'rif untuk menjelaskan. Dan mohon pertimbangan Dewan Hakim. Justru karena penjelasannya dengan bahasa Arab, kami merujuk kepada bagaimana merangkai bahasa Arab yang benar. Anda dijawabnya dengan bahasa Indonesia, saya rasa bisa kita tolerir dengan ada penggunaan kata yang salah. Namun kalau penyebutannya dengan bahasa Arab ayakunal hukmu mujibatalil hukmi, itu tidak ada tolerannya untuk dibenarkan. Mungkin maksud pengamat supaya grup B tidak mendapatkan nilai sama sekali. Begitu pengamat? Betul. Begini ya, pengamat benar bertanya dari hasil amatannya. Saya pun setuju. Mungkin ini kekeliruan dari yang ditanya penjelasan yang disebutnya adalah ta'rif. Jadi Anda yang disebutnya penjelasan mungkin tidak sampai secara demikian. Jadi RUB ini mencoba untuk mengaplikasi dengan ta'rif, makanya salah. Jadi Anda jawab dengan penjelasan bahasa Indonesia atau bahasa Arab modern, tapi tidak keluar substansinya, akan kami benarkan. Begitu Muhammad. Bukankah banyak salah menilai Dewan Hakim? Seharusnya salah menilai betul. Oh, maksud pengamat jangan ada nilai begitu. Sebab Dewan Hakim hanya mengakui salah. Mohon pertimbangan.
maaf, salah pengertian saya. Jadi kalau misalnya meminta agar tidak diberikan nilai, itu justru lebih rumit lagi karena regu B juga mampu menjelaskan dalam bahasa Arabnya. Jadi yang kami lihat adalah adanya penjelasan, tapi jangan keluar dari substansinya. Walau dengan ta'rif yang terkadang agak sedikit rakit lah. Bagaimana pengamat? Ada yang ingin ditambahkan? Ada yang menjelaskan. Terima kasih kepada pengamat. Dilanjutkan. Terima kasih kepada pengamat. Mungkin usahanya perlu diperkeras lagi agar nilai kompetitor lain dihilangkan. Terima kasih kepada pengamat. Soal selanjutnya, mengisnadkan fi'il kepada yang seharusnya atau mahwalah disebut hakikat. Mahwalah yang dimaksudkan adalah menurut mutakallim secara zahir. Maka dengan demikian, ketika ditinjau kepada kesesuaian waqi' ataupun kenyataan dalam i'tikad mutakallim, hakikat terbagi ke dalam 4 kategori. Sebutkan satu persatu beserta contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hakikat lughawi. Contohnya as-shalah bermakna doa bil khair. Yang kedua hakikat urfi. Contohnya dabbah. Yang ketiga hakikat syar'i. Contohnya seperti kata as-shalah diistimalkan kepada makna af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslimi. Sedangkan yang terakhir hakikat huruf khas. Yang tadi huruf am Diperlukan. Waktunya habis. Yang ditanya adalah hakikat di segi majaz, sudut pandang majaz. Jadi ada 4 sesuai waqi' dan i'tikad. Contohnya ambatallahul bakla, sesuai i'tikad saja, sesuai waqi' saja, dan tidak sesuai keduanya dalam pemerintahan. Dilanjutkan. Terima kasih atas jawabannya Dewan Hakim. Soal yang ke-7, mana pendukung regu B? Saya dengar pendukung regu B, kan? Dengar gak ada nilai. Pengamat bahaya, pengamat. Dalam bab munada terdapat beberapa kalimat yang tidak dipakai kecuali sebagai munada, seperti ya ful yang berarti wahai seorang laki-laki, dan ya naumanu berarti wahai orang yang banyak tidur. Lantunkanlah bait alfiyah yang menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fulu ba'du ma yukhassu bi nida lu'manu naumanu tada wa tarada. Nah, 100 buat regu. 100 buat regu. Soal yang terakhir bagi regu. Mohon disimak baik-baik. Seseorang yang sholat dengan cara berijtihad terhadap masuk waktu sholat, namun selesai sholat terbukti bahwa ijtihadnya salah dan bahwa waktu sholat belum masuk, maka sholat tersebut tidak dianggap memadai, dan sholat tersebut wajib diulangi kembali atau mengqadanya bila sudah habis waktu. Coba sebutkan kaidah yang berkenaan dengan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ibrata bidhanni bayyin khat'uhu. Ya, Bu. Ya, lagi-lagi 100 buat regu. Dilanjutkan dengan soal pemerataan bagi regu C yang mintakan kesediaan guru kami Tengku Haji Muhammad Iqbal Jawa.
Regusi siap. Kita awali soal untuk Regusi, perwakilan dari Kabupaten Pidi. Dalam menjalani bulan Ramadan, selain wajib berpuasa, kita juga wajib membayar zakat fitrah. Dalam menunaikan zakat fitrah, terdapat beberapa klasifikasi waktu, yaitu waktu jawaz, waktu wajib, waktu afdal, waktu makruh, dan waktu haram. Coba sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu-waktu tersebut yaitu waktu wajib ketika terbenam matahari pada hari akhir Ramadan. Kemudian waktu jawaz yaitu waktu ketika terakhir bulan Ramadan. Waktu makruh yaitu sebelum terbenamnya matahari pada malam 27. Kemudian waktu haram yaitu sesudah melaksanakan hari raya salat Id. Yang ditanyakan adalah klasifikasi waktu membayar zakat fitrah, ada jawaz, afdal, makruh, dan haram. Ada 5. Sedangkan dari jawaban guru UC, jawaban yang benar hanyalah 1, yaitu waktu wajib, tepatnya setelah terbenam matahari pada akhir Ramadan. Sedangkan yang lainnya jawabannya adalah salah. Jadi pertimbangan Dewan Hakim, karena jawabannya ada 5 nilai mendapat nilai 100, maka kita bagi 5, nilainya masih di bawah daripada 25. Tidak ada nilai. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Regusi tetap semangat. Dalam kitab Tafsir Jalalain jilid 1 halaman 167 disebutkan ada 4 orang raja yang kekuasaannya meliputi seluruh dunia. 2 dari kalangan muslim dan 2 dari kalangan kafir. Sebutkan keempat raja tersebut. 2 dari kalangan muslim yaitu Nabi Sulaiman dan Sultan Iskandar Zulkarnain. Kemudian 2 dari kalangan kafir yaitu Nebukadnezar atau Bukhtansar. Kemudian Raja Namrud. Ya, untuk pertama kalinya buat Regusi nilai 100. 100 untuk Regusi. Soal yang ketiga, ditinjau dari sisi mulai, isti'arah terbagi kepada tarsyih, tajrid, dan itlaq. Dan di antara ketiga bentuk isti'arah tersebut, tarsyih merupakan bentuk yang paling mubalaghah karena terbina pada merupakan tasybih. Lantunkan nazam Jauhar Maknun yang selaras dengan hal tersebut. Nazam tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasyhu ablamu
min at-tajridi al-ablaghi min al-itlaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ablahat tersulit dinami maladana fiksi biwang dipakai. Ya, ternyata jawaban dari Budi tepat sekali. Akan dari Budi. Soal yang keempat. Kalimat ghairu. Penonton harap tenang. Kalimat ghairu adalah kalimat isim yang sangat kental dengan makna ibham. Dan ghairu tidak akan ma'rifah dengan diidhafahkan sama seperti syibhu dan syabih. Namun ada bentuk pengecualian di mana ghairu dapat menjadi ma'rifah saat diidhafahkan. Sebutkan bentuk pengecualian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz tersebut yaitu lafaz yang pada yang berdua yang berlawanan, yaitu lafaz diddan. Maka lafaz yang seperti itu ma'rifah. Ya, jawaban dari Bu C ternyata juga benar. Atas reduksi. 100 untuk reduksi. Jawaban dapat dilihat dalam kitab Tafsir Jalalain jilid 1 halaman 18. Soal yang kelima untuk reduksi. Dalam kitab Labbil Usul, sebab didefinisikan dengan wasfun zahirun mundhabitun mu'arrifun lil hukmi. Bagaimanakah Syekh Zakaria Al-Ansari menta'arifkan mani dalam kitab tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wasfun wujudiyun zahirun mundhabitun mu'arrifun naqidul hukmi. Ya, ternyata jawaban dari Bu C juga lengkap. Maka 100 untuk reduksi. Tanda nama ulang kitab saya. Soal yang keenam untuk reduksi. Di dalam ilmu bayan, majaz yang alafahnya musyabbahah dinamakan majaz isti'arah. Lawannya adalah majaz mursal. Apa arafah majaz mursal pada contoh berikut ini? Amtiratis sama'u nabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alaqah yang terdapat pada lafaz tersebut yaitu sababiyah. Budi. Alasannya adalah musababiyah. Ya, yang ditanyakan adalah alakah pada contoh antara tisama nabatan. Nabat yang dimaksudkan di situ adalah hujan. Yang dimaksudkan adalah turun hujan. Langit menurunkan hujan, bukan menurunkan tanaman. Hujan menjadi sebab kepada tumbuhnya tanaman. Pendapat yang kuat tentang penentuan nama alakah adalah lafaz yang disebut. Yang disebutkan ini adalah nabat. Nabat adalah musabbab. Walau ada pendapat yang baik yang mengatakan juga bisa dinamakan yang dimaksud. Tapi kita mengambil pendapat yang kuat, yaitu yang menjadi nama alakah adalah yang mazkur. Maka yang mazkur di sini adalah nabat. Maka jawaban yang benar adalah musabbabiyah. Tanya Dewan Hakim untuk Regudi. Oh, hampir lupa nilai. 50 Pak Regudi. Ya, 50.
untuk Regudi dari Pidijaya. Soal yang ketujuh masih untuk Regusi. Ya nisbah adalah huruf yang dipakai sebagai tanda penisbahan sesuatu terhadap daerah, suku atau lainnya. Setiap kalimat yang ditambahkan ya nisbah akan berharkat kasrah pada akhir kalimat tersebut. Lantunkan Nazam Alfiyah Ibnu Malik yang menjelaskan hal tersebut. Ulang sekali lagi. Ya andaya kursi sadu minasab wa kullu ma siwa kasru wajah. Sesuai dengan peraturan, kalau soal ayat ataupun hadis dan juga bait nazam tidak boleh ada lafaz yang salah. Satu lafaz aja salah bisa berakibat kepada fatal. Tadi jawaban Regudi wa kullu ma siwahu. Jawaban yang benar wa kullu ma talihi. Kasruhu aja. Jadi ada sedikit kesalahan lafaznya, maka jawaban tersebut tidak kami anggap benar. Maka kami berikan nilai min 50 buat itu. Soal yang terakhir untuk Regusi. Status hamba yang dianggap sebagai harta benda mengharuskan ia mentaati seluruh perintah kebajikannya. Jika ia melanggar dengan melarikan diri, maka kepergiannya itu dianggap sebagai sebuah kemaksiatan, sehingga selama dalam perjalanan ia tidak boleh melaksanakan rukhsah seperti mengqashar salat walaupun jaraknya sudah mencapai 2 marhalah. Sebutkan kaidah fikih yang menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah fikih yang menjelaskan hal tersebut yaitu ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ya, ternyata soal yang terakhir jawaban dari sini adalah benar. Selamat untuk Regusi. Selanjutnya kita masuk di dalam soal pemerataan untuk Regusi. Baiklah, langsung saja kita mulai soal pemerataan bagi Regusi. Mana pendukung Regusi? Pidijaya, semoga benar-benar terjaya. Anda punya bawa PD juga? Soal yang pertama, ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Selain karena nasab, mahram juga disebabkan karena musaharah. Sebutkan 4 bentuk mahram secara musaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu serita. Yang kedua yaitu dengan cara pernikahan. Diperlukan dengan habis. Musaharah tersebut itulah faktor yang menyebabkan mahram. Jadi yang ditanya ya musaharah itulah pernikahan. Jadi yang ditanya adalah apa-apa saja yang mahramnya dengan sebab pernikahan.
Ini ada 4. Istri bapak, menantu, anak istri, dan ibu istri atau mertua. Itu yang kita ingat. Nah, dilanjutkan. Terima kasih kepada Dewan Hakim. Soal yang kedua, harap disimak baik-baik. Ketika Nabi Musa ingin ikut dan belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir menetapkan persyaratan agar Nabi Musa tidak banyak bertanya. Namun, pada akhirnya Nabi Musa tidak tahan ketika melihat Nabi Khidir melakukan 3 hal yang dianggap kurang tepat oleh Nabi Musa. Sebutkan 3 kejadian tersebut dan apa pentakwilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Nabi Musa yaitu membocorkan kapal. Alasannya dikarenakan nantinya akan ada segerombolan perampok yang akan mencuri kapal tersebut. Yang kedua yaitu membunuh seorang anak. Alasannya karena anak tersebut nantinya akan membawaki kufurnya kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu memperbaiki dinding rumah warga. Alasannya karena di sana ada harta benda peninggalan kedua orang tua daripada anak si pemilik rumah tersebut. Ya, jawaban dari Regude lengkap. Untuk Regude diberikan nilai 100. Ya, 100 untuk Regude. Soal yang ketiga. Dalam ilmu hadis, kita mengenal istilah hadis mudallas. Salah satu bentuk tadlis hadis adalah dengan cara memberi sifat kepada syekh dengan sifat yang tidak populer. Lantunkanlah bait Baikuni yang menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalul isqatu li syai'i wa'ad yang kula mimman qablahu qawlahu mimman wa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasqutuhu lakin yasud. Wa la yasqutuhu lakin yasud wasafahu bimadihi la ya'rif. Untuk Regude 3 diberikan nilai, untuk Regude diberikan nilai 50. Ya, 50 untuk Regude. Mana pendukung Regude? Sedikit untuk dari pengamat Dewan Hakim. Mono dari grup C, waktu saat dibaca B pun wal awalu. Itu baru dibalik dengan wal awalu. Jauh
penonton harap tenang. Kita tunggu saja bagaimana ketentuan dari Dewan Majelis. Harap tidak bersorak-sorak. Waktu sudah malam. Ya, terima kasih atas amatannya pengamat. Pertimbangan kami dalam peraturan disebutkan bahwa jawaban tidak boleh diralat. Maknanya apabila telah dijawab, maka yang kami pegang adalah jawaban pertama, bukan jawaban yang kedua. Nah, pada kasus ini kami menganggap bahwa jawaban yang pertama Regusi hanya menjawab wal awalu, belum mencapai setengah dari bit atau belum bisa dikatakan itu sebagai jawaban. Jadi karena itu belum sebagai sebuah jawaban, pertimbangan kami disambung dengan kata-kata wasani. Nah, itulah bukan meralat jawaban yang telah ada. Jadi wal awalu ini bukan jawaban. Jadi peraturan jawaban tidak boleh diralat. Yang dipegang oleh Dewan Hakim adalah jawaban pertama, bukan jawaban kedua. Nah, wal awalu yang disebut oleh kelompok C tadi, kami belum menganggap itu sebahagian dari jawaban. Maknanya belum mencapai 25% dari jawaban. Tapi Dewan Juri nyo kan masalah kan wal awalu duduk kali ndak seandainya ke nabi al awalunya juga bahagian dari jawaban. Wal awalu itu B sebelumnya ya. Wal awalu itu B sebelumnya pengamat ya. Iya, tapi kan seandainya nyata jadikan jawaban kan juga bisa dibenarkan. Anda kelompok C menjawab dua bait, artinya bait sebelumnya dan bait yang dimaksud, maka kami tidak akan memberikan nilai untuk regusi. Misalnya yang dijawab dua bait, maka yang kami pegang adalah bait pertama, bukan bait kedua. Nah, yang dijawab oleh regusi adalah hanya permulaan. Wal awal. Terima kasih Dewan Juri. Apabila sudah selesai, maka silakan silakan dimainkan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Soal yang ketiga bagi Reguli. Mana semangatnya Reguli? Maaf, soal yang keempat. Dalam kitab Kawakibut Jurriyah disebutkan ada 7 tempat di mana maf'ul bih mansub dengan amil yang disembunyikan secara wajib. Selain mansub atas jalan istighal dan munada yang termaktub dalam mutammimah, sebutkan 4 saja dari 5 tempat lainnya di mana maf'ul bih mansub dengan amil yang wajib disembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pada igrah. Yang kedua yaitu pada tahzir. Yang ketiga pada masal. Yang keempat istilah. Ya, jawaban yang terakhir ikhtiar. Tidak ada ikhtiar, yang ada ikhtiar. Satu lagi istimal. Jadi Rebu D hanya menjawab. Yang ada ikhtisas, masuk atas jalan ikhtisas. Yang kedua ikhtiar, itu dijawab oleh Rebu D. Yang ketiga jalan tahdir, itu juga dijawab oleh Rebu D. Dan yang terakhir masal juga dijawab oleh Rebudi.
Yang terakhir dijawabnya istilah tersebut sudah ada dalam pertanyaan. Jadi hanya menjawab 3 poin. Yang ditanya 4, yang dijawab 3. Untuk Regude 75. Ya, beri nilai 75 untuk Regude. Soal yang kelima. Sebutkan contoh qadhiyah muwajjahah masyrutah khassah beserta lafaz jihadnya. Disebutkan. Ya, dilemparkan kepada pengamat. Ya, silakan jawab moderator. Coba katanya nilai Pak penonton. Angka impik sebuah penonton. Jawaban penonton. Impik sebuah mandi penonton. Dengar jawaban moderator yang hampir sebuah. Kullu katibin mutaharrikil asabi' madama katiban la daiman. Iban dan Hakim namun tibari Dibenarkan. alhamdulillah 100 buat moderator. Natulen betul. Soal yang ke-6. Semangatnya untuk Regude. Insyaallah Regude kan urut poro malam Jumat. Berikut adalah contoh pernyataan yang menggunakan kalimat atau kata yang tidak fasahah. Dengarkan dan simak baik-baik. Malakum takaktum adayya, kata kaikum ala di jinnah ifranti'un. Apa penyebab kalimat yang digunakan dalam pernyataan ini tidak fasahah? Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan karena larabah. Ya, 100 buat Regude. Yang 100 buat Regude. Soal yang ke-7. Isim fi'il adalah isim yang bermakam pada makam fi'il dari segi dalalah makna dan amalnya. Isim fi'il terkadang bermakna fi'il madhi seperti syattana yang bermakna iftaraqa, dan terkadang-kadang bermakna fi'il mudhari seperti awwah yang bermakna atawajja'un, dan terkadang-kadang bermakna fi'il amar seperti mah yang bermakna ukfuf. Lantunkanlah nazam alfiyah yang menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ba'an fi'lin kasyattana wasaf huwa semufidin wa kadza awwama. 100 buat Regude. Yang 100 buat Regude. Sang Regude spesialis nawam. Insyaallah berurung besok dan lagi penonton. Soal yang terakhir bagi Regude. Hal yang mewajibkan zakat seperti emas dan perak adalah sampainya nisab dan haul. Namun dibolehkan membayar zakat emas dan perak yang sudah sampai nasab sekalipun belum genap haulnya. Sebutkan kaidah fiqhiyah yang menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuwadafaru fil wasail ma la yukafaru bil
Terima kasih. Diperebutkan. Waktunya habis. Jawaban yang benar al-haqul mali idza ta'allaka bi sababaini jaza taqdimihi pada akhirnya. Terima kasih kepada Dewan Hakim. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula babak pemerataan pada malam grand final musabaqah Famil Kutub malam ini. Sebelum kita masuki ke dalam babak rebutan, terlebih dahulu kita mintakan kesediaan notulen untuk mengumumkan hasil perolehan nilai sementara. Kepada notulen kami persilahkan. Dewan Hakim yang mulia, serta seluruh santriwan dan santriwati yang setia, dan para penonton live streaming jelas cermat yang tampil pada malam yang berbahagia ini. Perolehan sementara rekapitulasi nilai babak grand final musabaqah Famil Kutub Muharram 1439 Hijriah PHBI Mudi Mesra Samalanga. Regu A memperoleh nilai 225. Utusan dari Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar. Regu B memperoleh nilai 400. Utusan dari Barat Selatan. Regu C memperoleh nilai 500. Utusan dari Pidi. Dan Regu D memperoleh nilai 525. Utusan dari Pidi Jaya. Untuk perolehan sementara yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Regu D, perwakilan dari Pidi Jaya. Kemudian disusul oleh Regu C, perwakilan dari Pidi. Disusul oleh Regu B, perwakilan dari Pantai Barat Selatan. Kemudian yang terakhir Regu A, perwakilan dari Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar. Silakan kepada moderator Jelas Terma. Terima kasih kami ucapkan kepada notulen yang tampan lagi bijaksana. Sebelum kita masuki dalam soal rebutan, kami ingatkan kembali bahwa di babak rebutan yang menjawab tidak mesti juru bicara, dan ketika bel ditekan maka soal tidak lagi dilanjutkan. Sebelum kita membaca soal, kita tes dulu bel untuk masing-masing regu. Regu A, regu B, C, D secara bersamaan. Baik. Persaingan sangat sengit, perbedaan nilai sangat tipis, dan babak rebutan sangat menentukan. Soal rebutan yang pertama, jumlah soal di babak rebutan ada 12 soal. Soal yang pertama, para nabi diberikan mukjizat sesuai zaman dan masanya. Mukjizat Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular karena ahli zamannya mahir dalam bidang sihir. Mukjizat Nabi Isa, menghidupkan orang mati karena ahli zamannya pakar pengobatan. Sedangkan Nabi Muhammad diberikan mukjizat terbesarnya kitab suci Al-Quran karena di zamannya banyak penduduk yang menggeluti dunia sastra. Selain dikuatkan dengan mukjizat, para rasul juga diberikan sifat ismah atau maksum. Bismillahirrahmanirrahim. Bil mu'jizati uyidu takarruman wa ismatul bari kullin hutiman. Ya, ternyata tembakan soal grup C tepat sekali. Mantan jawara yang menjelaskan tentang mukjizat dan sifat Islam. 100 buat grup C.
Baik, kembali kami ingatkan bahwa di babak final, di babak rebutan yang dijawab tidak mesti juru bicara. Soal yang kedua, saat kita mulai timbul rasa bosan, kita sering mencari inspirasi untuk menumbuhkan kembali semangat belajar. Kita tidak sadar, padahal sumber inspirasi itu ada di samping kita dan ada di kamar kita. Itulah kitab Ta'lim Muta'allim. Kiai Muhammad Idrus Ramli ketika berkunjung ke Dayah Mudi bercerita bahwa saat beliau mulai timbul rasa bosan, beliau kembali membuka kitab Ta'lim Muta'allim, membacanya, mengkajinya hingga semangat itu tumbuh kembali. Siapa pengarang? Kembali Rebusi. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Al-Khalil Az-Zarnuji. Jawaban yang benar adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji. Tajuddin adalah gelarnya, yang namanya adalah Ibrahim. Sedangkan grup C tadi menjawab Nu'man bin Ibrahim. Jawabannya benar adalah Ibrahim. Maka grup C dikurangi 100. Kita lanjutkan soal yang ketiga untuk kita lihat antara peserta ini beradu kecepatan. Kita masuki dalam soal faraid. Penonton harap tenang. Hari-hari yang dilalui keluarga Ustadz Mursal Al-Hadi MA, lulusan Universitas Leiden Belanda, begitu bahagia dan mesra bersama sang pemaisuri nan cantik jelita Mauwanda Rahmah SPDI. Tapi ajal menjemput sarjana negeri kincir angin tersebut. Selain meninggalkan istri, Ustadz Mursal juga meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Ubaid Al-Banna serta seorang bapak. Harta yang ditinggalkan 96 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Dari harta yang ditinggalkan oleh Insinyur Isfari, perolehan untuk anak laki-laki ialah sebanyak, untuk istri sebanyak 39 juta dan untuk bapak sebanyak 52 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata Rubu'ah hebat sekali, bisa menebak apa yang akan ditanyakan. Tapi sebelumnya, saya persilahkan kepada moderator untuk menjawab pertanyaan sampai selesai. Harta yang ditinggalkan 96 juta. Hingga masa iddah habis, warisan pun tak kunjung dibagikan. Dan akhirnya sang istri yang kebetulan cantik jelita cepat mendapat pria lain, dan dia setelah menikah dengan pria lain, dia melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Zulaikha. Namun apa boleh dikata, Mauwanda Rahmah dipanggil kehadiran sang pencipta dengan sangat cepat. Yang ingin kami tanyakan, berapa harta yang diperoleh oleh seorang anak yang bernama Zulaikha?
ditanyakan adalah bahagian yang akan didapat oleh Zulekha yang merupakan anak daripada suami kedua daripada Muwaddah. Maka si mayat meninggalkan istri, bahagiannya adalah 1/8, dan meninggalkan bapak, bahagiannya adalah 1/6, dan anak laki-laki mendapat nasabah. Kemudian sebelum hartanya dibagi, ternyata dia setelah si istri tersebut meninggal, sehingga masuk dalam masalah munasabah. Maka bagian daripada si istri, yaitu dari asal masalah 24, itu 12 juta daripada 96 juta, dibagi suaminya 1/4, anak laki-laki yang ansabah dan anak perempuan juga ansabah dengan anak laki-laki. Maka bahagian yang didapat oleh anak laki-laki dan anak perempuan adalah 9 juta, dan anak laki-laki mendapat 6 juta, sedangkan anak perempuan Zulekha mendapat 3 juta rupiah. Maka kita beri nilai min 100 buat Rubu'ah. Rubu'ah tetap semangat. Masih dalam ilmu faraid. Soalnya peringatan ke orang supaya baik tega merokok. Penyakit paru-paru kronis yang disebabkan oleh rokok membuat Kausar Zulhadi menghela nafas terakhirnya. Ahli waris yang ditinggalkan adalah 2 orang anak perempuan, seorang bapak, seorang ibu, dan An-Nisa Laini sebagai istrinya. Berapakah asal masalah dari permasalahan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Asal masalah untuk contoh yang diberikan ialah 24. Bagian masing-masing adalah 2 anak perempuan dapat bagian 2/3, bapak 1/6, ibu 1/6, istri 1/8. Maka antara 8, 6 dan 3 memang asal-masalahnya 24. Tetapi yang menjadi permasalahan ternyata ketika dibagi, bagian mereka tidak mencukupi 24, hingga harus diperbesar menjadi 27. Jadi jawaban Rubu'ah dianggap tidak lengkap. Semangat Rubu'ah. Mana pendukung Rubu'ah? Pengamat Tengku Muhammad Ilham mungkin ada kritik dan saran. Ya, no comment Muhammad Ilham ya. Semoga tidak berniat menghilangkan nilai kompetitor lain. Soal yang kelima. Salah satu subbab yang menjadi pembahasan ilmu nahwu adalah waqaf. Ketentuan waqaf dalam ilmu nahwu bila terjadi pada huruf ha dhamir yang berharkat selain fathah, maka wajib dibuang kecuali dalam keadaan darurah. Lantunkanlah nazam alfiyah yang menjelaskan hal tersebut. Kalau waktunya habis, maka tidak kasih nilai untuk moderator 100. Ya, terima kasih Dewan Juri. Jawaban yang benar wasif diwakfin fi suwatirari sidata ghairi qadiyati dimari. Ya, 100 buat Dewan Juri.
Soal yang keenam. Semuanya siap? Dari segi ta'alluqnya, sifat ma'ani terbagi kepada sifat yang memiliki ta'alluq dan sifat yang tidak memiliki ta'alluq. Sifat ma'ani yang memiliki ta'alluq, ada yang ta'alluqnya umum dan ada yang ta'alluqnya khusus. Baik khusus kepada maujudat atau khusus kepada mungkinat. Sebutkan sifat ma'ani yang ta'alluqnya khusus kepada maujudat. Ternyata bel Uruguay bersamaan dengan bel dengan hati, maka kami persilakan kepada Uruguay menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dan besar. Sifat yang ta'alluqnya khusus kepada maujudat. Sifat yang khusus pada maujudat sama dan besar. Dan kalau memang berdasarkan pendapat yang menambahkan idrak ditambah idrak, cuma karena dalam pertanyaannya umum, maka kami akan benar dan berdasarkan pendapat Asy'ariyah. Kami 100 buat yang dia. Ya, 100 buat Uruguay. Semangat, tetap semangat Uruguay. Penonton harap tenang. Kita lanjutkan soal yang ke-7. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk menuntut ilmu agama. Karena sesungguhnya ilmulah yang menentukan sah tidaknya amalan seseorang. Apa artinya amal yang banyak kalau tidak berlandaskan ilmu? Karena setiap orang yang beramal tidak berbekal ilmu, amalnya akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, 100 buat Ya, 100 buat Uruguay. Uruguay hari ini tidak tebak-tebak. Cukup penonton. Soal yang ke-8. Pada tahun 9 Hijriah hanya terjadi satu peperangan, dan peperangan tersebut adalah peperangan terakhir yang diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nama peperangan? Uruguay. Perang Tabuk. Ya, maaf. Untuk kali ini kami terpaksa menambah 100. Ya, 100 buat Uruguay. Maaf, Bang. Penonton harap tenang. Soal yang ke-9. Siapakah yang dimaksud anakku dalam ayat yang dibacakan berikut ini?
falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ismail alaihissalam. Ya, 100 buat dari ya 100 buat Rajuli. Mana pemimpin pilih jaya? Soal yang ke-10, harap benar. Sebutkan 5 syarat yang harus dimiliki oleh sebuah hadis sehingga hadis tersebut bisa dikatakan sebagai hadis sahih. berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ittisal sanad adalah tabi' faqih syad, faqih illah karihah dan adid. Dengan cara amal. Lagi 100 untuk berdoa. 2 soal yang terakhir. Soal yang ke-11. Penonton harap tenang. Kita sering mendengar istilah umum khusus mutlak dan umum khusus min wajhi. Apa ta'rif daripada umum khusus mutlak? Bismillahirrahmanirrahim. Umum khusus mutlak adalah ijtima'u syai'in fi maddatin wa infiradu ahadihima fi maddatin ukhra. Dan umum khusus min wajhin adalah ijtima'u syai'in fi maddatin wa infiradu kullin minhuma fi maddatin ukhra. Yang ditanya adalah tentang pengertian daripada umum khusus mutlak, bukan umum khusus min wajhain. Jadi menyebutkan dua pengertian ini penonton harap tenang. Kita tunggu dengan sabar pertimbangan dari Dewan Hakim, dan acara kita pada malam ini juga disiarkan langsung melalui live streaming akun Facebook Dayah Budi Masa Samalana. ya, pertimbangan kami Dewan Hakim setelah ada musyawarah sedikit bahwa ya benar yang dijawab oleh Rugbi dua tadi, yaitu tentang umum khusus min wajhan dan umum khusus mutlak. Sedangkan yang ditanya satu, yaitu umum khusus mutlak. Namun memperhatikan bahwa yang dijawab juga tidak salah, maka kami menganggap bahwa jawaban yang disebut oleh Rugbi adalah benar dan diberikan nilai 100. Kalau tidak ada dilanjutkan. Soal yang terakhir.
tanpa terasa pada tempatnya. Yang soal bertingkah tanpa terasa. Acara kita hampir usai. Para peserta telah menunjukkan semangat juangnya yang luar biasa. Penonton pun juga telah memberi semangat kepada setiap perwakilannya. Kini tibalah saatnya kita menanti siapa sang juara. Yang menang tidak perlu jumawa, yang kalah pun tidak perlu berputus asa, karena masih ada kesempatan pada momentum lainnya. Namun tahukah kita, di balik suksesnya sebuah acara, tentu ada seorang ketua. Ada seorang ketua yang jauh hari telah memikirkan suksesnya acara Muharram, Musabaqah Muharram 1439 Hijriah Dayang Mudi Mesra Samalangan. Beliau memang tidak pernah tampil di depan, tetapi perannya di belakang layar luar biasa. Beliau selalu memikirkan agar kita nyaman, kita bahagia, kita senang dalam berlomba. Beliau adalah Ketua PHBI kita, Tunku Muhammad Khairi. Yang ingin kami tanyakan, dari daerah manakah? Beliau dari daerah Perla, Kubu Lemin, Aceh Timur. Rumah Pak. Nampak dong. Ya 100 buat Dengan berakhirnya soal yang ke-12, maka berakhirlah soal untuk babak rebutan. Kita serahkan pengumuman perolehan nilai kepada Natulin, dan kepada santri harap diam dulu karena barangkali ada nilai yang sama yang harus kita tambah satu soal lagi. Penonton harap tenang dulu. Acara akan segera selesai. Dewan Hakim yang mulia, santriwan dan santriwati yang setia, dan seluruh penonton live streaming di akun Facebook Mudi Mesra Samalangan. Perolehan akhir rekapitulasi nilai babak Grand Final Musabaqah Fahmil Kutub Muharram 1439 Hijriah PHBI Mudi Mesra Samalangan. Regu A dengan jumlah nilai 425, utusan dari Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar. Regu B dengan jumlah nilai 500, utusan dari Pantai Barat Selatan. Regu C dengan jumlah nilai 600, utusan dari PD. Dan regu D perolehan nilai 625, utusan dari PD Jaya. Jadi yang memperoleh juara pertama pada Musabaqah Fahmil Kutub Muharram 1439 Hijriah ini adalah Regu D, utusan dari PD Jaya. Dan yang memperoleh juara dua adalah Regu C, utusan dari PD. Dan yang memperoleh juara tiga adalah utusan dari Pantai Barat Selatan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Fahmil Kutub. Baiklah, terima kasih kepada Natulin yang telah mengumumkan hasil perolehan nilai akhir babak Grand Final Musabaqah Fahmil Kutub pada malam ini. Dengan berakhirnya pengumuman nilai tadi, maka berakhir pula Musabaqah Fahmil Kutub 1439 Hijriah Mudi Mesra Samalangan. Kami selaku moderator dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan hadirin sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.